Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi zil karamat nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qad sahha an ba'di sahabati at-tawajjuda fala yajuzu su'u zanni bi ahli tawajjudi liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Wa qad sahha an ba'di sahabati at-tawajuda, dan sungguh sahih dari sebagian para sahabat Nabi at-tawajuda, adanya tawajud. Tawajud itu ketika seorang mendengarkan musik kemudian anggota tubuhnya itu bergerak. Kalau di karangan mutasawwifin ketika dia berzikir kemudian bergerak kepalanya, badannya atau tangannya. Kalau tahlilan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gerak. Itu namanya tawajud. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di Jawa Barat begitu. Di Martapura la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu gerakan-gerakan oleh para thariqah, ya, oleh masyayikhnya, oleh mursyid-mursyidnya itu diajarkan. Tapi yang dimaksud tawajud itu gerakan yang refleks. Kalau kita dengar senang lagu, lagu kita senang, yang kita suka, pasti ada anggota tubuh kita yang goyang. Kepala kah, tangan, kaki, atau jempol. Nah, jadi konteks ini berlaku juga dari kalangan mutasawwif. Ketika mereka berzikir, ada tawajud. Tubuhnya yang bergerak atau kepalanya yang bergerak. Ya.
Fala yajuzu su'uzzanni bi ahli tawajudi, maka tidak boleh berburuk sangka dengan ahli tawajud. Ya, nggak boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasar pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu berprasangka. Inna ba'dadz-dzanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu berdosa. Artinya kalau kita selalu menduga-duga orang yang kita lihat begini begitu, bisa jadi suatu saat kita jatuh pada dosa karena tidak paham. Ya, tidak paham dengan orang yang kita nilai itu tadi. Seperti umpamanya tawajud ini. Ngapain sampai pingsan, sampai jatuh? Lebay. Nah, mengatakan lebay itu suuzon dia. Padahal kalau orang yang mengikuti alur ya dalam tawajud itu bisa terjadi kepada siapapun, ya, asyik berzikir ada reaksi pada tubuh itu. Fa inna su'azzanni bil muslimi haramun qat'an, karena buruk sangka terhadap orang Islam itu hukumnya haram secara pasti. Jadi kalau dia muslim kita jangan boleh suuzon. Kalau dia masih Islam udah husnuzon aja. Bisa jadi ada alasannya, ada sebabnya yang kita tidak paham. Ya. Fata'awulu wajibun fi aqwalihi wa af'alihi. Maka ta'awul, mentakwil, menafsirkan tawajud orang lain yang kita belum paham itu wajibun, hukumnya wajib, fi aqwalihi, pada pendapat-pendapat mereka, ya, orang-orang ahlu tawajud, ya, perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatan mereka. Nah, ini makom yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau kita lihat ya di media sosial, ya, ini ukurannya media sosial, siapa? Ada seorang yang dihormatin, sudah tua, kadang ngomongnya ngaco, ya, pakai baju juga cuma pakai sarung doang, tidak pakai baju, ya. Dia dihormatin, apa saja yang dilakukan dihormatin. Karena ini dianggapnya wali majzub, dari kata jazaba, orang yang tertarik kenormalannya itu. Ya, dia dianggapnya wali min auliyaillah, dianggapnya wali, dihormatin. Tapi tetangga sebelah, ya, kelompok sebelah kita ini orang gila dihormatin, sama-sama gila lu, gitu. Nah, dia namanya suuzon. Dia menganggap dia orang gila, yang ini menganggap dia wali, gitu. Kan nggak ketemu nih. Kenapa tidak ketemu? Kacamatanya tidak sama. Terjadilah perbedaan cara pandang dari lantaran yang satu dengan yang lainnya itu tidak ketemu. Ini yang mengatakan orang gila karena dia, ya, di alam syariat
Sementara ini yang menganggap dia wali itu sudah tidak lagi menggunakan kacamata syariat, tetapi ya dalam pendekatan-pendekatan yang lain, yang dalam bahasa sufi disebut dengan fana. Ya, fana itu hilang akal seseorang dari lantaran mabok kepada Tuhan. Ya, ini berbeda. Ya. Wa qad yahsulu minal muridi fi halil jazbati surahun. Nah, ini coba kita lihat. Dan terkadang hasil pada seorang murid fi halil jazbati, pada saat tertarik kenormalannya. Jadi dengan zikir kenormalannya, otaknya itu tertarik. Apa yang terjadi kalau dia ketika tertarik? Surahun. Surah itu maknanya teriak-teriak. Ya. Sorry. Ya. Surah. Oh. Wow. Maka orang menganggapnya ya orang gila. Ya. Kan yang biasa begitu orang gila. Ya, maka dia dianggapnya gila. Wa takhabbutun. Takhabbut itu maknanya membentur-benturkan kepalanya, badannya, kakinya atau tangannya dibentur-benturkan. Gila. Ya. Wasar'un. Ya, jatuh, sukut, ya, jatuh. Udah seperti orang yang ayan jatuh. Wabukaun, nangis. Itu bisa terjadi bagi murid yang jazab, ya. Fa'adamuhu fi dzalikal waqti ayaslama nafsahu liwaridihi. Maka adab baginya fi dzalikal waqti, pada waktu ketika hal itu terjadi, ayaslama nafsahu, dia menyelamatkan dirinya, liwaridihi, atas apa yang terjadi pada dirinya. Ya, yatasarrafu fihi kaifa yasha, maka ia berpaling, ya, menghindar dengan bagaimana caranya, ya, yang dikehendakinya. Wala yamna'u nafsahu minas surahi, dan jangan dicegah dirinya dari berteriak. Kalau dia memang pengen teriak, jangan ditahan. Wal bukai, kalau lagi pengen nangis, jangan ditahan. Li'alla yatadarraru, agar supaya tidak mudarat, tidak menimbulkan masyakat buat tubuh. Nah, ini kajiannya psikologi begini. Di Rusia itu ada terapi tertawa. Jadi orang kalau stres, kerjanya maraton, kerjanya monoton, itu saja, maka dia supaya tidak cepat stres, ikut klub. Terapinya itu ketawa. Jadi ketawa sekenceng-kencengnya, selama-lamanya itu dengan sesuatu yang bikin tertawa. Hilang stresnya. Ya, hilang stresnya. Jadi kalau metode itu digunakan buat oleh orang yang waras, seperti itu. Ketawa jadi obat stres. Di para psikolog itu, kalau orang yang lagi terbebani oleh musibah, nangis, jangan disuruh tahan, jangan nangis, nggak boleh. Orang lagi ke tengah, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, nangis. Jangan dibilang jangan nangis, jangan. Dari sisi psikologis dia harus dia tumpahkan gitu. Karena dengan ditumpahkan itu lega nanti dia. Tapi kalau dia ditahan, diam, jangan tahan, nggak boleh.
Ditahan dia, remnya itu sedemikian rupa. Susah dia untuk membebaskan diri dari kasus yang dia rasakan itu. Nah, di kalangan para mutasawwif begitu juga. Ada pendekatan psikologi ketika seseorang itu jazab, merasakan sesuatu, ya, maka dia jangan ditahan. Kalau dia mesti teriak, teriak aja. Kalau mesti dia nangis, nangis aja. Li'alla yatadarra, agar supaya tidak menimbulkan efek mudarat pada dirinya. Ya. Jadi kalau dia jatuh, didiemin aja. Ntar juga sadar kembali. Kalau dia ngomong, dia ngaco, diemin aja. Ya. Ini yang terjadi itu seperti itu ya, pandangan di media sosial tentang figur-figur yang satu bilang wali, yang satu bilang orang gila. Dan orang yang menghormatinya sama-sama gila juga. Mau bilang apa? Karena memang kacamatanya terjadi kesenjangan. Ya. Walil muridis sadiki, bagi seorang murid yang sadik, yang jujur, ayyatawajada li talabil haqiqati, maka dia harus bertawajud, ya, artinya merasakan sesuatu yang dia wiridkan, yang dia baca, li talabil haqiqati, ketika dia mencari makna yang sebenarnya. Mau mencari hakikat, maka dia mesti tawajud, ya, menghayati sehingga memahami apa resiko akibat dari wirid yang dia baca itu. Umpamanya dia bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gerakannya enak. Coba suruh tahan, la ilaha illallah, nggak enak. Tapi kalau dia ikutin iramanya, tawajud, asik. Nah, ketika dia tawajud, lama-lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, brek. Jadiin aja. Nah, jadi ayyatawajada li talabil haqiqati, ya, bahwa dia bertawajud di dalam mencari hakikat, bimanzilati tabaka al-ma'muri biri, dengan kedudukannya at-tabaka. Tabaka, kalau tabaka itu berusaha membuat nangis, ya, yang diperintahkan. Ini coba kita lihat, 5 ruya mauqufan, sebagaimana diriwayatkan hadis yang mauquf ala Abi Bakrin wa Abi Musa wa Abdullah ibni Amr. Ya, hadis itu mauqufnya bisa jadi perkataannya Abu Bakar, Abu Musa, Abdullah bin Amr. Tapi ini disebutnya hadis. Hadisnya tidak marfu, tapi hadisnya mauquf. Kalau mauquf berarti cuma sampai sahabat. Siapa yang mengatakan sahabat? Bisa salah satu dari Abu Bakar, Abu Musa, atau Abdullah bin Amr. Apa kata beliau? Abku, ya, nangislah. Fa'il lam tabaku fatabaku, apabila kalian belum bisa nangis, fatabaku, mengupayakan nangis. Ada lagi tabaku, maknanya itu pura-pura nangis karena nanti terbawa jadi nangis. Kalau dalam dunia teater di kalangan, ya, artis teater yang sebelum lari ke dunia film, mereka itu berlatih bagaimana menangis
menangis pada alur cerita yang dituntut dia menangis, dituntut dia sedih. Nah, itu dalam perspektif sufi namanya tabaka, ya, mengupayakan nangis. Jadi kalau belum taubat belum bisa nangis, tabaku, berbuatlah supaya bisa nangis. Gimana caranya? Mengingat ini, mengingat itu. Jadi ada instrumen yang menghantaskan dia nangis. Itu boleh kalau menurut tasawuf diperbolehkan. Ya, jadi itu bersumber dari hadis mauquf, ya. Abku fa illam tabku fatabaku, ya. Nangislah kalian. Apabila belum bisa menangis, tabaku, ya, mengupayakan menangis. Rawahu Ahmadu fi Zuhdi, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, ya, fi Zuhdi pada bab tentang zuhud. Qala ba'dul arifina, berpendapat ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang sudah ma'rifah, orang yang sudah mengenal Tuhannya. Innal ainaina la tabkiyani, sesungguhnya dua mata manusia itu tidak bisa menangis hatta ya'tiya malakun minallahi, sehingga datang satu malaikat dari Allah, fayamsahul qalba bijanahihi, maka diusaplah hati orang itu dengan sayapnya malaikat. Fatabki ainan aina qalbihi, maka menangislah kedua mata hatinya orang itu. Fayazharu bidzalika fi ainai ra'sihi, maka nampak, ya, terefleksi nangisnya hati itu fi ainai ra'sihi, pada kedua mata kepalanya. Ini jadi maknanya nangis saja nggak bisa berdiri sendiri kecuali ada keterlibatan Tuhan yang Allah mengirimkan malaikat untuk menyentuhkan pada hati orang itu. Ketika hatinya nangis, maka refleksinya kedua matanya nangis. Jadi biasanya orang kalau sebelum menangis itu ya. Nah, itu kedua mata batinnya sudah menangis, tapi belum direspon oleh motorik yang dieksekusi, ya, yang diteruskan oleh kedua mata kepalanya. Itu inda ba'dil arifin, ya, menurut sebagian ulama-ulama yang ma'rifah, zul ma'rifah, seperti itu. Jadi ada malaikat yang menyentuhkan, menyapuh dada orang itu dengan sayapnya, maka nangis kedua mata hatinya, kemudian terefleksi dengan kedua mata kepalanya. Fa idza tamakkana minka hadzal wajdi adhashaka, ya. Apabila memungkinkan bagimu hadzal wajdi, tawajud yang semacam ini, artinya ketika kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, kemudian kita menangis, adhashaka, maka membuat dahsyat bagimu. Dahsyat itu dahsyah, bahasa Indonesia dahsyat itu bahasa Arab. Dahsyat betul gitu, ya. Artinya goncangannya luar biasa. Itu namanya dahsyat. Itu bahasa Arab. Ya. Ketika seseorang
bertawajud, kemudian dia bisa menangis, maka itu sesuatu yang dahsyat pada dirimu. Jadi kalau ada orang tidak bisa menangis, dua kemungkinannya. Ada orang peristiwa umpamanya ibunya meninggal, bapaknya meninggal, ada orang tidak menangis, maka dua kemungkinannya. Yang pertama memang dia nggak peka. Nah itu hatinya yang keras. Hatinya yang keras sehingga malaikat tidak menyentuhkan sayapnya. Yang kedua, orang yang sangat paham. Orang yang sangat paham bahwa ini maunya Tuhan. Ya. Jadi orang kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia nggak menangis. Itu belum tentu maknanya nggak peka, tapi dia paham benar. Dia paham benar bahwa maunya Tuhan itu ini gitu. Maka dia persilahkan Tuhan untuk mengaturnya. Nah, jadi bisa jadi dua kemungkinan. Nah, kalau yang sedang kita bahas ini tentang tawajud, ya, ketika seseorang bisa menangis, maka itu sesuatu yang dahsyat. Ya. Fa'idha adhasyaka hayyaraka. Apabila memberi pengaruh yang dahsyat kepada dirimu, hayyaraka, maka membikin hayyaraka a'jabaka, membikin ta'ajjub, membikin heran ya dirimu itu. Fa'antaha huna muridun, maka engkau pada posisi ini sebagai murid ya. Artinya berhasil ya di dalam memahami tentang ajaran tasawuf. Fa idza dama tahayyaraka, apabila terus-menerus ya memberikan kekaguman pada dirimu, ya akhuzuka minka, maka akan menarik dirimu. Wasalabuka anka, dan akan menarik apa yang ada pada dirimu. Fatabqa masluban, maka jadilah dirimu orang yang tersalib, ya, orang yang terbawa, orang yang ditarik, ya, maslub, orang yang tersalib, orang yang tersandera. Nah, dia wujudnya manusia tetapi tidak normal dari lantaran maslub, dari lantaran tertarik ya oleh tawajud yang akibat dari dia zikir atau bacaan-bacaan yang dibacanya ya. Summa majzuban, kemudian majzub. Ini yang benar ini nih, summa majzuban, bukan majdub. Saya sering dengar itu. Yang ngomong ustad nggak ngerti dia. Apaan majdub? Majzub. Ya. Orang yang kenormalannya itu terbawa oleh tawajud itu tadi. Jadi dia tampilannya itu seperti orang yang gak normal. Kalau dia dibilang orang gila, ya emang seperti orang gila. Seperti orang gila. Tapi dia asyik dengan kehidupannya. Orang menilai dia orang gila, tapi dia asyik dengan kehidupannya, dia itu asyik dia. Nah ini
Rangkaiannya itu begitu. Majzub itu rangkaiannya itu tawajud, ya, kemudian tahayyar, ya, kemudian sampai melahirkan kedahsyatan, ya, kemudian dia masluban, terakhir majzuban. Itu adalah tahapan-tahapan orang yang majzub. Dulu ada Gus Hakam. Gus Hakam itu anaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, anaknya Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi dia hidupnya di pasar. Hidupnya di pasar, keliling gitu. Tapi orang tahu, oh ini Gus Hakam, putranya Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi kalau dia ke pasar ambil makanan gitu, semua orang di pasar itu ridho sama dia. Karena nanti kalau dia selesai dia pergi itu dagangannya nggak lama lagi habis. Sampai-sampai saya nggak ngerti apakah ini berbau kelenikan gitu. Kan dulu di pesantren itu ada kambing gitu. Kambingnya nggak diikat gitu. Jadi kalau masuk ke pasar makan sayur-sayuran, dijemin aja sama tukang sayurnya. Emang kambing ikut tasawuf? Ya kan? Yang enggak. Kalau itu kelebihan tuh. Ketika memaknakan sampai yang diambil oleh kambingnya saja tidak diganggu. Berbeda halnya ketika pendekatannya tabarruk. Tabarrukan. Ini punya Syekh Hasyim Asy'ari, biarin aja. Itu beda. Tetapi kalau dia memahaminya kambing ini majzuban, berlebihan. Ya, jadi kita nggak boleh pada hal-hal yang tidak rasional semacam itu. Tapi kalau tabarukan boleh-boleh aja. Karena memang ya, wa min tauqiril ustad, ya, tauqiril syuyukh, tauqiru hayawani. Di antara menghormati syekh adalah menghormati binatang peliharaannya. Ya, ada kucingnya lewat, usah kasih makan. Siapa nih? Punya kiai gitu. Ambing, itu nggak apa-apa. Tapi bukan dia majzub. Gitu. Itu terjadi di Jawa, ya, yang berlebihan. Ya. Waqad asyara asy-syaikhu Abu Madyana radhiyallahu anhu ila syai'in min dzalika aitsu qala. Sungguh memberi isyarat Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu ila syai'in min dzalika, pada hal-hal yang demikian itu, haitsu qala, ketika ia berkata, faqul lizi yanha, ya, faqul lillazi yanha anil wajdi ahlahu idza lam tazuk makna syarabil hawa da'na. Fakul, katakanlah, lillazi yanha anil wajdi, pada orang-orang yang mencegah adanya wajdun, tawajud. Ini al-wajdu bimakna tawajud gitu. Katakanlah kepada orang yang menentang adanya wajdu, ya, ahlahu, pada orang ahlinya, idza lam tazuk makna syarabil hawa, bila kau tidak merasakan makna minuman hawa, minuman keinginan, da'na, artinya da' ma yaribuka anna, gitu ya, da'na, tinggalkan kami. Jadi
Kalau orang itu nggak paham dengan pemahaman yang semacam ini, udah nggak usah paham, udah nah, tinggal aja. Jadi jangan ikut campur. Gitu. Ini kan orang sebelahnya bilang orang gila, yang menghormatin juga gila juga gitu. Ngapain mesti suuzon gitu ya? Padahal sebenarnya bisa jadi dia nggak paham. Ya. Izah tazzatil arwahu syauqan ilal liqa. Bila bergetar ruh-ruh manusia syauqan ilal liqa, rindu ingin berjumpa dengan Tuhan, ya. Tarqasatil asbahu ya jahilal makna. Robohlah bayangan-bayangan yang ada dirinya itu ya jahilal makna, wahai orang yang tidak mengerti makna tawajud. Ya ini dikoreksi sama dia. Ama tanzuru tayral muqaq, ama tanzuru tayral muqfasa ya fata. Apakah kau tidak memperhatikan at-tayral muqfasa, burung yang di dalam, yang disangkarkan, yang ditaruh di kandang. Ya fata, wahai pemuda, idza zakaral autana hanna ilal ya magna. Apabila disebutkan al-autan, ya, tempat-tempat bebas, ya, alam terbuka, hanna, rindu burung yang dalam sangkar itu, ilal magna, untuk berkicau terbuka, ya. Ya. Yufarriju bitaghridi ma bifuadahu. Yufarriju bitaghridi, terbebaskan dia dengan bersenandung, dengan bernyanyi, ma bifuada, apa yang dirasakan dalam hatinya. Fada tadarrabul a'dha'u fil hissi wal ma'na, ya, maka memberi pengaruh kepada anggota tubuhnya, fil hissi, secara indrawi, wal makna, dan makna. Artinya refleks gitu ya, ada refleksi pada tubuh, pada gerakannya ketika dia terpengaruh oleh apa yang dia baca. Fayarqasu fil aqsasi syauqan ilal liqa, maka menjadi roboh fil aqfasi, ya, burung-burung yang di dalam sangkar, syauqan ilal liqa'i, karena rindu ingin berjumpa. Wa yatrabu arbabul uquli idza ghina, dan riang bersuka cita arbabul uquli, orang-orang yang cerdas, iza ghina, ya, apabila dia kaya. Artinya dia bukan kaya harta maksudnya, apabila dia sampai kepada kecukupan, ya, pemahamannya. Kadzalika arwahul muhibbina ya fata, demikian pula ruh-ruh orang yang cinta kepada Tuhannya, wahai pemuda. Tahazhazahal aswaqul lil alamin al asna, ya, maka menggetarkan al aswaku,
ya, kerinduan itu lil alimi, bagi orang yang mengerti, al asna, sinar, ya, petunjuk dari Tuhan. Analzimuha bisabri wahya musyawwaqatun. Bukankah kami menatapnya dengan sabar? Wahya musyawwaqatun, dan kecintaan itu adalah kerinduan. Wahal yastati'u sabru man syahadal makna. Apakah mampu sabar orang yang sudah dapat menyaksikan makna? Artinya makna hubungan dengan Tuhan. Faya hadiyal usyaq, ya, wahai orang-orang yang bisa merasakan usyaq. Usyaq itu jamak dari asyik, orang yang asyik, ya. Jadi orang ini sudah jadi bahasa Indonesia, asyik. Orang yang sudah asyik minum, dia nggak ingat pulang ke rumah istrinya. Orang yang asik judi, dia tidak ingat bahwa uangnya buat beli susu anaknya besok. Itu namanya asyik, ya. Faya hadiyal usyaq, wahai orang yang merasakan, ya, orang-orang yang merasakan rindu. Kum wahdu qa'iman, ya, berdirilah, ya. Kum, ya, wahdu qa'iman, ya, sendiri berdiri. Wa dandana lana bismil habibi wa rauhina, ya, dan berdendanglah untuk kami dengan atas nama kekasih, wa rauhina, dan yang menyenangkan kami. Wasun sirna fi sakarina an hasudina. Wasun, jagalah, ya, sirna fi sakarina, ya, kebahagiaan kami di dalam maboknya kami, an hasudina, ya, dari hal-hal yang kami menginginkannya. Fa'in ankarta aina kasyai'an fasamahna, dan bila kau mengingkarinya, ya, pada matamu tentang sesuatu, dari pandanganmu tentang sesuatu, fasamahna, maka kami mentoleransikannya. Wa inna idza tibna wa tabat qulubuna, sesungguhnya kami ketika bagus diri kami, wa tabat qulubuna, dan bagus hati-hati kami, wa khamarna hamral kharama tahtakina, maka keraguan bagi kami, ya, atas luapan rasa cinta yang meluap-meluap itu tadi, tahtakikuna, bisa merobohkan, merusak kami. Fala talimis sakranu fi hali sakrihi, maka tidak akan merasakan sakitnya mabok pada orang yang sedang mabok. Faqad rafa'at taklifu fi sakrana anna, sungguh sudah dicabut tanggung jawab pada maboknya kami yang terjadi pada kami. Ini maksudnya jangan diukur dengan syariat, maksudnya. Jadi fala talimu sakranu fi hali sakrihi, tidak merasakan pedih, ya, mabok itu pada kondisi orang sedang mabok. Jadi dia makan, ada makanan yang dilihat di bak sampah. Di bak sampah dia lihat ada makanan, makanan itu layak dimakan, makanan itu kotor tapi tidak najis, maka dimakan, dirasakan.
Ketika orang bilang emang orang gila, ambil makannya aja di tong sampah gitu. Padahal bagi dia tidak ada dalam mabok itu dia merasakan sakit, tidak ada. Karena sudah diangkat tanggung jawab pada maboknya kami. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang dilakukan, maaf nih ya, kan dikaitkan itu ketika dia naik mobil berhenti mau kencing, diangkat aja sarungnya, diangkat sarungnya kencing, maka orang yang lewat itu kelihatan zakarnya. Itu masa orang yang nggak menutup aurat dibilang wali mamanya? Nah, tidak bisa ukurannya yang semacam itu karena tanggung jawab bagi orang yang sudah mabok itu diangkat. Ada orang jatuh nih, blek gitu, pingsan dia. Kemudian ada azan Isya, Allahu Akbar, wajib sholat nggak? Enggak wajib, karena zawalul akal, hilang akalnya. Orang gila ada azan wajib sholat nggak? Enggak wajib. Ya, faqad rafa'at taklifa fi sakarina anna. Sungguh sudah diangkat oleh Allah tanggung jawab ketika kami mabok. Ya. Jadi nggak boleh diukur dengan hadis yang sahih, nggak bisa diukur dengan syariat yang sahihah, nggak bisa. Wasallima lana fima idda'ainahu innana. Selamatlah bagi kami fima idda'ainahu innana, ya, pada hal-hal yang dituduhkan kepadanya, innana, sesungguhnya kami, idza ghalabat aswakuna, apabila kami sudah terkuasai oleh rasa rindu, rubbama bihana, terkadang bihana biyaf'al, ya, maka dengan melakukannya. Syaribna tarabana thumma hammana sababatan. Syaribna tarabana, kami meminum kesenangan, kebahagiaan. Thumma hammanna sababatan, kemudian ya menyenangkan kami oleh rasa rindu. Fabillahi ya khalal hasya la ta'nufina. Fabillahi, maka demi Allah, ya khalal hasya, orang yang kosong perutnya, la ta'nufina, maka tidaklah berat bagi kami. Ya, ini senandung dari Abu Madyan, ya, karena ini bahasa nazom, ya, maka perlu kecerdasan tersendiri, ya, memahami syair. Jangankan syair-syair Arab semacam ini, syair-syair yang ditulis Rendra itu dalam bahasa Indonesia. Maka kita sulit kalau kita tidak menekuninya dunia sastra itu. Ya. Dulu saya waktu kuliah itu termasuk suka dengan tulisan, ya, Rendra, MH Ainun Najib yang tulisannya itu tajam, termasuk tulisannya Gus Dur, ya, Abdul Wahid. Sayang dia meninggal lebih dahulu, ya. Itu angkatannya mantan rektor Paramadina, ya, Nurhalis Majid. Nah, itu satu level tuh. Nah, itu tulisannya tajam, ya, bagus, ya.
Wa qala ba'dul arifina wallahu a'lam.